Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, selamat berjumpa dalam renungan mingguan PPGT Klasis Mengkendek Utara. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Doa dan harapan semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada dalam keadaan yang sehat, baik, penuh dengan sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati kasih Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat menjadi terang bagi hidup kami, dan kami menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini, dari kitab Injil Yohanes pasal 3, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan menjadi mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada tahun 2012 terjadi sebuah peristiwa menyentuh di Amerika. Seorang ayah bernama Don Herbert rela mendonorkan sebagian hatinya untuk menyelamatkan putranya yang sekarat karena penyakit hati. Ia rela berkorban karena cinta dan kasihnya kepada putranya. Tetapi lebih dari itu, Allah mengorbankan seluruh anaknya, bukan sebagian, bukan setengah, tetapi seluruh hidupnya, untuk dunia yang tidak layak dikasihi. Kita mungkin sering berpikir kita harus cukup baik baru Allah menerima kita. Tetapi Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, percaya bukan berprestasi adalah kuncinya. Kasih Allah adalah kasih yang mendahului pertobatan kita. Allah tidak menunggu kita berubah dahulu baru Dia mengasihi kita. Justru ketika kita masih berdosa, Ia mengaruniakan Yesus untuk mati bagi kita sebagai bentuk cinta dan kasih-Nya kepada umat. Yesus tidak datang untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Penghakiman bukan tujuan utama kedatangannya ke dunia, namun penolakan terhadap terang berarti manusia memiliki kebinasaan sendiri. Hari ini
Mungkin Anda merasa hidup Anda terlalu gelap, terlalu rusak, terlalu jauh dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, masih ada harapan. Saat kita datang kepada Yesus, kita keluar dari kegelapan kepada terang. Yesus adalah terang, tetapi manusia lebih memilih kegelapan karena perbuatan jahat. Terang itu mengungkapkan, menyembuhkan, dan menyucikan. Karena itu saudara-saudara, kita semua adalah orang berdosa yang sering hidup dalam kegelapan. Namun dalam kegelapan itu, Allah menyatakan kasih-Nya yang sempurna bagi kita melalui Yesus Kristus. Kita ditebus dari dosa dan diajak untuk hidup dalam terang Kristus. Terang yang menuntun kita untuk mengalahkan kegelapan dunia. Terang itu telah menyinari kita semua, sehingga kita memiliki terang dalam hati dan perlu untuk dipancarkan kepada semua orang. Dengan demikian, semua orang dapat merasakan terang Kristus dalam kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang boleh menguatkan dan meneguhkan hati kami. Kami berdoa bagi setiap hati yang mendengar. Biarlah firman ini tidak hanya tinggal di dalam pikiran kami, tetapi sungguh-sungguh berakar dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami menyerahkan pergumulan umat-Mu yang sedang sakit, Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang lelah dan kehilangan hara Tuhan kuatkan. Kiranya kasih dan kuasa-Mu melingkupi mereka. Berikan kekuatan bagi yang lemah, pengharapan bagi yang putus asa, dan damai bagi yang gelisah. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Kiranya Allah yang senantiasa terus berkarya dalam kehidupan umat-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, para pemimpin, gereja-Mu, dan dunia ini. Biarlah terang dan kasih-Mu terus dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.